Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rahmi Nurhadiati, mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedik dari kelas B3 2019 dengan NIM P22030119009. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara mengendalikan 4 buah lampu dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things dengan menggunakan ESP32 Bluetooth dan relay, di mana nanti hasilnya akan bisa kita kontrol menggunakan smartphone masing-masing. Baik, selanjutnya, untuk mengontrol atau mengendalikan 4 buah lampu menggunakan ESP32 beserta relay, tentu saja kita membutuhkan program yang nantinya akan di-upload atau kita ekstrak atau compile bahasanya, agar ESP32 bisa berjalan sesuai program yang kita inginkan. Yang pertama, di sini ada include Bluetooth serial data. Ini merupakan sintak atau program untuk memanggil library dari Bluetooth serial ESP32. Kemudian di sini ada Bluetooth serial BT. Nah, ini merupakan pendeklarasian Bluetooth yang nantinya bisa diganti dengan nama kita atau project kita. Lalu di sini pendeklarasian pin-pin dari relay yang nantinya akan disambungkan ke pin dari ESP32. Yang pertama untuk relay 1 atau bisa kita sebut lampu 1, dia akan terhubung ke pin 2 dari ESP32. Lalu lampu 2 atau relay 2 akan terhubung ke pin 13 dari ESP32. Lalu lampu ketiga akan terhubung ke pin 12 dari ESP32 dan selanjutnya relay keempat atau lampu keempat akan terhubung ke pin 14 dari ESP32. Selanjutnya di sini adalah pendeklarasian karakter data. Lalu ini aturan point setup. Di sini serial BT begin adalah Dea Rahmi. Ini merupakan nama Bluetooth yang nantinya akan dikoneksikan di ESP32 ke handphone. Lalu penamaan pin mode, relay 1, relay 2, relay 3, relay 4 atau lampu sebagai output. Jadi di sini relay atau lampunya bersifat sebagai output dari ESP32. Di sini ada serial begin 115.200. Lalu point loop. Di sini adalah pengeksekusian dari program yang nantinya akan menjalankan atau mengontrol ataupun mengendalikan lampu yang kita inginkan. Di sini terdapat fungsi serial BT available. Jadi, jika Bluetooth available atau terkoneksi, maka dia akan menjalankan program di mana program atau perintahnya lebih besar daripada 0. Lalu di sini adalah karakter data. Di sini untuk membaca perintah. Lalu di sini serial write data. Di sini untuk menuliskan si perintah tadi. Lalu ada fungsi data sama dengan 1. Nah, jika karakter data membaca perintah untuk mengklik 1, maka dia akan membaca relay 1 bersifat low. Atau di sini saya membuat low sebagai menyala. Jadi, jika ditekan 1 atau jika dia mendapat perintah 1, maka lampu 1 akan menyala. Kemudian, jika tidak atau jika data yang diterima atau diperintahkan adalah angka 2, maka karakter data ini
akan membaca sebagai high atau lampu mati. Fungsi dari kedua ini akan sama dengan di lampu 2, lampu 3, dan lampu 4. Hanya saja berbeda data atau karakter pemanggilannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat untuk mengendalikan lampu dari handphone atau dari smartphone. Di sini saya menggunakan web modular, di mana untuk mendesain ini saya menggunakan fungsi atau komponen yang tersedia di aplikasi atau web modular. Ini adalah tampilan depan atau screen awal dari aplikasi yang telah saya buat. Langsung saja, untuk mengendalikan lampu menggunakan smartphone, saya simpan di screen 2 atau ini, control lamp. Jika kita mengklik tombol control lamp ini, maka dia akan berpindah ke screen 2. Ini adalah tampilan dari aplikasi control lamp yang nantinya bisa mengontrol atau mengendalikan lampu agar hidup dan menyala dari handphone. Di sini ada judul control lamp with ESP32 Bluetooth and Relay. Lalu di sini ada tombol connect Bluetooth, di sini ada status, lalu di sini adalah tombol on off dari keempat lampu tersebut. Langsung saja kita lihat eksekusi bloknya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat tombol Bluetooth diklik, maka dia akan menjalankan fungsi seperti ini. Jika Bluetooth client atau koneksi Bluetooth ada atau terhubung, maka dia akan memanggil notifikasi untuk memberikan pesan, yaitu please turn on the Bluetooth. Lalu judulnya adalah Bluetooth not enabled dan button text OK. Jika tidak, maka dia akan memanggil list speaker untuk membuka koneksi apa saja atau ada berapa koneksi yang bisa dihubungkan. Selanjutnya, di sini ada jika list speaker before picking. Nah, jika sebelum list speaker dipilih, maka dia akan mengatur Bluetooth kliennya ini berupa nama dan alamat. Jadi dia akan list. Lalu selanjutnya, pada saat list speaker after picking, pada saat list speaker ini atau kita sudah memilih koneksi Bluetooth, maka dia akan melakukan fungsi. Di sini fungsinya adalah dia akan memanggil Bluetooth client yang telah ada di list speaker tadi, dan dia akan memilih salah satu di antara koneksi Bluetooth yang ada. Maka dia akan mengatur list speaker element to Bluetooth client address and name. Nah, selanjutnya dia akan menjalankan fungsi-fungsi timer. Di sini, jika Bluetooth client connect atau jika Bluetooth client yang dipilih di list speaker tadi sudah terconnect, maka dia akan mengatur status di sini menjadi connect dan warnanya akan berubah menjadi hijau. Atau jika tidak, dia akan tetap berstatus not connect dan berwarna merah. Selanjutnya kita lanjut ke inisialisasi global lampu. Yang pertama, pada saat lampu 1 atau tombol lampu diklik, akan mendapatkan global lampu sama dengan 0. Nah, lalu dia akan mengatur global lampu 1 ini ditambah angka 1.
Ini sudah logika dari awal untuk menginisialisasikan tombol ya. Lalu ini adalah fungsi di mana pada saat global 1 sama dengan global lampu 1 sama dengan 1, maka dia akan mengatur lampu 1 atau tombol lampu 1 ini menjadi warna hijau dan bertuliskan on. Dan dia akan meng-call atau memanggil program dari Arduino tadi 7. Maka lampu akan menyala. Atau jika pada saat global lampu 1 ini sama dengan 1 atau kondisi menyala tadi, dia akan meng-set atau mengatur tombol lampu sama dengan min 1 atau dikurangi 1. Lalu dia akan menjalankan fungsi pada saat global lampu atau tombol lampu sama dengan 0, maka dia akan mengatur tombol lampu 1 untuk berubah warna background menjadi warna merah dan akan mengatur tombol lampu ini bertuliskan off. Lalu dia akan memanggil program dari Arduino tadi berangka 8 atau bisa kita nyatakan lampu mati atau bersifat high. Fungsi satu blok ini adalah sama untuk keempat lampu yang akan dikontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian control lamp with ESP32 Bluetooth and Relay. Di sini sudah ada rangkaiannya. Relay 4 channel tersambung dengan ESP32, di mana di sini ada channel VCC dan ground. Lalu pin 1, 2, 3 dan 4. Pin 1 saya masukkan ke pin 2 dari ESP32. Pin 3 sampai pin 4 saya masukkan berurut dari pin 12, 13 dan 14 dari ESP32. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat di Kodular. Pada layarnya sendiri di sini ada judul, lalu di sini ada connect Bluetooth, bisa diklik. Nah, di sini tertampil list speaker dari koneksi Bluetooth yang bisa di compare. Di sini saya pakai yang Diarahmi. Selanjutnya, karena ini statusnya sudah connect, langsung saja kita coba. Kondisi awal pada lampu adalah off, di aplikasi juga off. Lalu kita coba aktifkan lampu pertama. Lampu pertama menyala, lampu kedua menyala, lampu ketiga, keempat. Kok gitu sih? Video ini saya persembahkan untuk memenuhi penugasan UAS dari mata kuliah Praktek Komunikasi Digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.